Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita bacakan, Pak Kiai, ketika sedang melaksanakan sholat namun di tengah-tengah proses itu saya ada keinginan untuk buang angin. Ya. Tapi saya mencoba menahannya. Ya. Nah, ini biasa terjadi juga nih, saya juga pernah mengalami. Ya. Apakah sholat saya sah, Pak Kiai? Iya, sah. Tetap selama saya tidak keluar gitu loh. Nah, tetapi memastikan itunya? Ya, memastikan itu hanya dirinya sendiri. Yang paling utama adalah sebelum sholat itu dipersiapkan. Yang mau pipis, pipis dulu. Karena hukum menahannya ketika itu di awal sholat, itu jadi makruh. Kalau misalnya nih, saya sedari sebelum sholat tuh udah kepengen pipis, sudah kepengen buang air, tapi saya malas berwudu. Iya, maka betul. Saya tahan-tahan. Apalagi kalau perempuan-perempuan pakai udah dandan udah apa gitu ya. Nah, begitu dia dalam sholat, itu kan merusak kehusuan sebetulnya. Sementara khusyuk itu kan menjadi tiang utama kita dalam sholat. Nah, yang seperti itu oleh ulama tidak dihukumkan batal, tidak dihukumkan haram, tapi dihukumi makruh. Oke. Nah, kalau misalnya, dalam proses misalnya kita pergulatan batin nih Pak Kiai, ini keluar apa enggak ya, keluar apa enggaknya. Itu tadi kembali pada keyakinan. Pada keyakinan. Kalau dia yakin tidak keluar, tapi ada dorongan untuk ragu, ya dia yakin tidak keluar. Tapi kalau dia yakin kayaknya udah keluar nih, enggak lebih belum. Berat kemana nih gitu ya. Itu menjadi dia sudah keluar hukumnya. Jadi kalau misalnya lagi ada bisikan seperti itu Pak Kiai, terus kemudian kita merasa yakin, soalnya biasanya tuh kalau karena tahu ya kebiasaan kalau kentut misalnya seperti apa? Baunya atau mungkin bunyinya, kita ngerasa enggak kok, ini enggak. Ini hanya pergerakan gas aja di perut gitu. Dan misalnya, kalau itu terjadi berulang-ulang, itu kata ulama dia harus yakin suci. Yakin tidak batal wudunya. Kenapa? Karena boleh jadi itu bisikan setan. Nanti setan tuh seakan-akan niup di pantat kita itu. Seakan-akan kayak apa ini, buang angin. Supaya apa? Supaya sholat kita batal. Nanti sholat digitukan lagi. Lama-lama dia putus asa dari sholat. Itu berlaku juga misalnya untuk kita lupa rokaat sholat nggak Pak? Sama. Orang yang suka rokaat sholat tuh sederhana kok. Kalau sholat duhur, dia yakin berapa? 2. Tapi dia ragu, ini udah 3, apa masih 2 ya? Ambil 2. Biasakan seperti itu, nanti hilang perasaan itu. Tapi kalau nanti ragu-ragu terus, nanti begitu, dia udah 2. Dan kita ladenin misalnya ragu-ragunya. Itu setan masuknya di sana. Sehingga nanti Mila akan berputus asa dari taat kepada Allah ibadah tadi. Ada misalnya mungkin zikir atau doa khusus untuk melawan misalnya kegelisahan atau was-was itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu cukup ya Pak Kiai? Iya. Jadi harus dilawan, jangan dikasih kesempatan. Was-was setan itu ada pada saat melaksanakan ibadah ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Bagus di Yogyakarta. Pak Kiai, salah satu objek wisata yang kini tengah dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah Madain Soleh ya. Padahal kawasan ini dahulu dilarang diziarahi oleh Rasulullah karena menjadi salah satu tempat yang terkutuk. Nah, apakah kita sekarang boleh berwisata ke tempat seperti itu Pak Kiai? Ya, belakangan lagi viral juga. Iya, ini namanya Mantikoh Ola di Arab Saudi, itu di kabupaten, di provinsi Madinah. Provinsinya di Madinah dan tidak jauh memang dari kota Madinah ya. Itu namanya dulu Madain Soleh. Sekarang menjadi kawasan wisata. Kalau pertanyaan apakah Rasulullah melarang? Teks hadisnya bunyinya nggak melarang. Tapi Rasulullah ketika melewati Madain Soleh, ini kan tempatnya Nabi Soleh dengan kaum Samud itu loh. Nah, Rasulullah itu mensegerakan, tidak berlama-lama di sana. Kemudian Rasulullah juga berpesan, kalau kamu lewat tempat ini, jangan lupa meneteskan air mata, nangis. Nah, dari situ ulama kemudian mengatakan, berziarah, berwisata ke tempat manapun di muka bumi Allah, sejati hukum asalnya itu boleh. Dari kata-kata fasiru fil ardi. Jalan kamu di atas bumi Allah untuk melihat bagaimana kejayaan Fir'aun. Saya masuk ke museum Fir'aun, melihat jasad Fir'aun. Mungkin saya berangkat ke Irak, melihat kejayaan Namrud dulu. Semuanya boleh dilihat, tidak ada yang dilarang sama Allah. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk mengambil ibrah. Makanya berziarah, berwisata ke Madain Soleh, itu kata ulama, kata guru saya yang membolehkan, itu diikat dengan syarat ketentuan yang ketat. Yang pertama, tidak ada niatan untuk berleha-leha berlama-lama di sana. Jadi kalau misalnya nih Mila ya, mau melihat kejayaan kaum Samud, kaum Samud tuh hebat loh, pintar melukis, pintar memahat, indah sekali. Sehingga itu kan menjadi cagar budaya yang mau didaftarkan ke UNESCO. Karena itu memang cagar budaya yang luar biasa, kejayaan kaum Samud dengan Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh kan keluar dari gunung itu gitu loh. Nah, melihat itu boleh.
tetapi dibatasi pada kewajaran. Jadi kalau kemudian musim panas berjemur di sana 7 hari, saya ikut pendapat yang tidak membolehkan. Tetapi ketika perjalanan ke sana, misalnya sampainya sore, kemudian kita tidur untuk niat seperti itu, begitu malam kita sholat. Ingat loh, ini tempat yang dulu di sini kehancuran karena mereka kafir kepada Allah. Maka kita isi dengan baca Quran, apapun. Kemudian besok melihat kejayaan kaum Tsamud yang itu tidak berarti apa-apa ketika mereka melawan Allah, mengingkari kenabian Nabi Soleh. Sebatas itu boleh. Selesai, pulang. Okay. Gitu. Jadi sewajarnya aja. Sewajarnya. Kalau kemudian bersantai, menikmati resort, enggak, itu agak... Itu tidak boleh. Kalau kemudian ada orang mengatakan, Pak, tapi kan syaratnya nangis. Nangis itu kan cuman cerminan. Konten utamanya mengambil pelajaran. Ada orang yang bisa menangis dengan air matanya, ada orang yang bisa menangis di dalam hati. Nggak usah vonis orang di situ. Tapi tujuannya adalah mengambil pelajaran. Dan itu tidak dalam waktu yang lama. Oke, jadi kalau sudah tidak memenuhi syarat itu rasa-rasanya... Kalau kemudian menikmati naik mobil golf di luar batasan itu, saya ikut pendapat yang tidak membolehkan. Oke, baik, setuju Pak Kiai. Oke, mudah-mudahan Mas Bagus ini bisa menjawab ya. Jadi dipertimbangkan lagi kalau misalnya mau ke sana ya, gitu. Apakah tadi sesuai atau kita masuk dalam kriteria itu atau tidak. Gitu. Karena berdasarkan perjalanan itu memungkinkan satu hari berangkat pagi-pagi sekali, di siang hari menjelang sore itu melihat apa yang harus dilihat sebagai ibroh, setelah itu kemudian kembali. Ya? Baik, Pak Kiai, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rohmah di Cikarang. Kita bacakan, Pak Kiai, jika saya memutuskan untuk menabung uang, kemudian tabungan tersebut dijadikan sebagai tabungan untuk berangkat haji, apakah wajib bagi saya membayar zakat jika tabungan sudah mencapai nasabnya? Ya, saya sulit membayangkan tabungan haji sampai kepada nisab. Karena kan tabungan haji kalau diartikan sebagai ONH, itu kan hanya 25 juta. Kalaupun dia setoran sampai sempurna sekarang, ya, itu kan tidak sampai 1 nisab ya. Kalau harga emas 1 juta, kira-kira 85 juta. Tetapi seandainya sampai nih misalnya dia nabungnya itu untuk anak istrinya, ya, kemudian mau berangkat tuh 10 orang. Sampai nisab ya wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dalam 1 tahun. Tetapi itu tidak dihitung sekedar dari tabungan haji. Kan dikumpulkan dengan semua harta dia gitu. Jadi ada poin-poin lain, ada harta-harta lain yang juga harus dihitung ya Pak Kiai? Iya, tapi kalau memang misalnya harta lain sudah dihitung, sisanya tabungan haji yang sudah 1 haul selama 1 tahun, 1 nisab ya kena 2,5%. Nah, masalah hutang ini juga ternyata menjadi bagian juga dalam perhitungan zakat ya? Iya. Jadi kalau tapi misalnya hutang yang jatuh tempo. Kalau punya KPR 20 tahun, ya sampai bulan di mana dia wajib mencicil KPR-nya. Tapi hutang yang ditagih di masa yang akan datang itu tidak boleh dijadikan komponen yang bisa mempengaruhi kewajiban zakat dia. Jadi itu harus, bahasanya sudah harus dikurangi dulu hutang dan pengeluaran-pengeluaran. Semuanya. Baru kemudian tabungan-tabungan atau deposito pengeluaran yang wajar di tahun itu gitu. Sampai batasan dia 1 haul setahun. Jadi ada tahun bukunya. Tahun buku, baik. Dan memang harus dicatat ya Pak Kiai ya kayaknya. Jadi nggak boleh kalau kita asal-asal ngawang aja itu kayaknya lebih kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit diingat-ingat bisa. Baik Pak Kiai, masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.